Halo semuanya, balik lagi di Acul SW Studio karena seni itu bebas ya. Hari ini kita mau belajar bareng lagi di gudang gua yang sempit ini. Seperti biasa, kita mau kulik-kulik lagi video-video menarik di luar sana. Nah, seperti biasa, video kali ini tuh kita bakalan kulik lagi the one and only Timothy Ronald. Karena video-videonya itu keren-keren banget ya buat kita belajar. Sebelumnya gue mau bilang terima kasih juga buat Timothy Ronald yang udah meluangkan waktunya, energinya buat bikin video-video yang super ya. Kali ini kita mau belajar satu video yang super menarik juga, yaitu judulnya Dunia Ini Milik Yang Berani. Asik, keren-keren ya. Judulnya, katanya sih judulnya yang bikin si Prof ya. Oke, seperti biasa nanti videonya diramu, gua cari juga poin-poin penting yang ada di videonya di ChatGPT. Jadi gue minta bantuan ChatGPT buat ngerumusin satu rumusan poin yang penting dari videonya Timothy Ronald ini yang berjudul Dunia Ini Milik Yang Berani. Buat teman-teman yang mau langsung nonton videonya bisa nonton video di sini, di gambar ini, atau nanti linknya ada di deskripsi juga gua cantumin ya. Oke, kita tanya dulu ke ChatGPT. Poin-poinnya. Oke, langsung aja kita bacain ya. Gua agak melipir dulu. Sambil juga kita menunggu kebisingan yang ada di sekitar gua untuk berlalu. Langsung ya, kita mulai. Video YouTube berjudul Dunia Ini Milik Yang Berani oleh Timothy Ronald menyoroti pentingnya keberanian dalam meraih kesuksesan. Berikut adalah poin-poin utama yang disampaikan dalam video tersebut. Kita mulai. ChatGPT udah mengasih poin sebanyak 6 poin penting di videonya Timothy Ronald ini. Jadi yuk kita belajar satu-satu. Kita mulai dari nomor 1. Menemukan minat dan bakat sejak dini. Timothy menekankan pentingnya mengenali minat dan bakat pribadi sejak usia muda. Ia sendiri memulai perjalanannya dengan bermain game dan kemudian memanfaatkannya untuk menghasilkan pendapatan. Nah, ini tuh penting banget ya. Ibaratnya kalau kita anak-anak sekarang sih sebutnya passion. Jadi minat kita apa, bakat kita apa, coba kita explore. Misalnya gue sendiri, gue tuh dari kecil emang suka gambar ya teman-teman ya. Gambar ngasal, gambar nyontek, Dragon Ball, Doraemon gitu-gitu. Akhirnya pas gede sekarang, minat dan bakat gue bisa gue monetize, bisa menghasilkan uang gitu. Gue sendiri udah nggak bekerja selama lebih dari 3 tahun ya sekarang ya, bekerja office hour. Gue tuh freelance sama full time artis sekarang. Karena bakat gua gitu. Jadi dari muda kalian cari tuh bakat, walaupun kalian nggak nemu ya. Misalnya sekarang gua mau nyoba main gitar, tapi ini bakalan bermanfaat loh. Kita breakdown dulu ya dari yang gua dapet ya, pengalaman yang gua dapet. Jadi kita breakdown nih 5 yang kita suka. Misalnya suka main gitar, suka gambar. Timothy tuh tadi suka game, suka nulis, suka bikin video. Akhirnya kemungkinan besar dari 5 poin tadi nih semua bakalan bisa ngasilin kalau kita jago ya. Kalau kita udah explore dan kita jago di 5 hal ini. Misalnya main musik, kita pas kita udah gede, kita bisa ngajar musik loh. Ngajar main gitar, les gitar, private, gambar juga bisa. Kita bisa ngeluarin artwork, kita bisa ngeluarin produk, bisa ngajar juga. Main game bisa jadi gamers profesional, apalagi tadi. Dan semuanya ini bisa ngasilin nanti kalau udah gede. Jadi semakin dari muda, perbanyak gitu potensi kita, minat dan bakatnya. Perbanyak aja, pelajarin semua yang kita suka. Kepanjangan ya, maaf ya. Lanjut nomor 2, kerja keras dan pantang menyerah. Kesuksesan tidak datang secara instan. Timothy menyoroti bahwa dedikasi dan ketekunan dalam menghadapi tantangan adalah kunci utama untuk mencapai tujuan.
ya ini paling susah ya. Untuk kerja keras dan pantang menyerah itu konsisten itu susah banget. Contohnya misalnya kita konsisten, gue ya gambar, oke gambar 1 tahun, oke gambar 2 tahun, tapi kalau nggak ngasilin, ini bakalan kita buang dan kita bakalan kerja seperti biasa orang normal. Karena di satu sisi itu passion kita, di sisi lain kita juga butuh hidup dengan butuh uang untuk hidup gitu. Jadi secepat mungkin apa yang kita suka ini kita monetize, gimana caranya bisa menghasilkan buat kita kayak gitu. Dan jangan menyerah. 3. Berani mengambil resiko. Dalam video tersebut, Timothy mendorong penontonnya untuk tidak takut mengambil resiko yang telah diperhitungkan. Keputusannya untuk terjun ke dunia investasi, kripto, dan mendirikan startup di usia muda adalah contoh nyata dari keberanian ini. Wow. Kalau Timothy mah udah levelnya kalau menurut gue ya, karena dia mainnya udah uang besar ya. Tapi resiko ini bener-bener deh. Karena di balik resiko ini cuma ada 2, berhasil sama gagal. Nah kita ngasih seluruh hidup kita di 2 resiko ini, kita berani apa enggak? Makanya dibutuhkan usia muda, karena kalau kita gagal kita bisa cari lagi resiko selanjutnya. Kecuali kita udah tua nih misalnya, ngambil resiko tuh berat banget karena kita ada yang harus kita biayain, harus ada yang kita maintenance gitu-gitu ya. Kalau anak muda itu masih bebas, free. Itulah untungnya jadi muda. Nomor 4, pentingnya jaringan atau networking. Membangun dan memelihara hubungan dengan individu-individu yang memiliki visi serupa dapat membuka peluang baru dan mempercepat pencapaian kesuksesan. Timothy menekankan bahwa jaringan yang kuat dapat menjadi aset berharga dalam perjalanan karir seseorang. Bener. Sekarang buka jaringan sebesar-besarnya, karena kita nggak tahu ya, tiba-tiba kita dapat apa dari network kita. Kayak cicak networking ke kita, akhirnya kita besok ingat, wah jangan-jangan ntar ada suara cicak kayak gitu misalnya ya. Contohnya gue nih networking ke teman-teman yang suka gambar, network yang nggak suka gambar juga harus kita kenal gitu. Tiba-tiba suatu hari ada telepon, ada message, Cul, gue lagi butuh ini nih buat di mall ini nih gitu. Gue butuh karya lu nih. Akhirnya mereka ingat di pikiran mereka, kalau gambar sama seni mah si Acul aja gitu. Jadi itu secara nggak langsung networking itu bisa kayak gitu. Misalnya lu jago finansial, tiba-tiba temen lu butuh kemampuan lu bisa ditelepon, lu dapat uang dari situ gitu. Nomor 5, belajar dari kegagalan. Timothy berbagi pandangannya bahwa kegagalan bukanlah akhir dari segalanya, melainkan sebuah pelajaran berharga. Ia mendorong untuk selalu mengambil hikmah dari setiap kesalahan dan menggunakannya sebagai batu loncatan untuk mencapai yang lebih baik. Kadang kita juga jatuh lagi ke kegagalan itu ya. Misalnya, duit gua habis di meme coin kan kemarin. Tapi tiba-tiba gua main lagi. Jadi sebenarnya kita bisa belajar, main meme coin itu nggak usah rakus, nggak usah terlalu cinta sama satu meme coin tertentu gitu. Kita bisa belajar dari situ. Kita pernah jatuh, ternyata kita nggak usah bermain uang atau berbisnis dengan partner dekat, nanti jadinya berantem gitu. Apalagi sekarang udah ada YouTube yang entrepreneur di luar sana nge-share kegagalannya, jadi kita belajar dari situ. Lanjut lagi ke nomor 6, berbagi pengetahuan dan memberdayakan orang lain. Selain fokus pada kesuksesan pribadi, Timothy juga menyoroti pentingnya berbagi ilmu dan membantu orang lain untuk tumbuh bersama. Hal ini tercermin dalam inisiatifnya mendirikan platform edukasi seperti Ternak Uang dan Akademi Kripto. Benar, selain fokus pada kesuksesan pribadi kita, kita harus sebenarnya kayak contohnya gini ya, fokus pada kesuksesan pribadi itu sebenarnya kita harus egois sama kesuksesan kita sendiri, karena kita bakal mati-matian tuh ngejar kesuksesan itu.
Tujuannya apa? Tujuannya bukan buat kita sebenarnya, misalnya buat keluarga kita, buat orang-orang sekitar kita, membuka lapangan pekerjaan, berbagi ilmu. Tapi kita tuh sebenarnya harus egois banget. Kita harus jadi orang egois gitu sebenarnya, tapi egois dalam hal kebaikan gitu. Kalau menurut gua itu ya. Melalui video ini, Timothy Ronald mengajak penonton berani keluar dari zona nyaman, mengambil resiko yang terukur, dan terus belajar serta berbagi demi mencapai kesuksesan dan memberi dampak positif bagi lingkungan sekitar. Nah, di sini ada kata-kata mengambil resiko yang terukur. Nah, itu kesalahan gue sebenarnya ya. Gue tuh kebanyakan ngikutin Bob Sadino, tapi gue nggak terlalu dalam ikutinnya. Jadi kan dia bodoh, jalan-jalan aja gitu, bisnis aja. Kalau mau bisnis ya udah pasti rugi gitu. Sedangkan kalau Timothy ini selalu mengambil kata-kata mengambil resiko yang terukur. Jadi mengambil resiko terukur itu berarti dia sebelum mengambil resiko, dia udah pelajarin dulu tuh sampai mana dia bisa nahan kegagalannya. Oke, terakhir kita ke kesimpulannya. Kesimpulan dari video Dunia Ini Milik Yang Berani oleh Timothy Ronald adalah bahwa keberanian merupakan faktor utama dalam mencapai kesuksesan. Untuk meraih impian, seseorang harus berani mengambil resiko, menghadapi kegagalan, dan terus belajar dari pengalaman. Selain itu, kerja keras, membangun jaringan yang kuat, serta berbagi pengetahuan dengan orang lain juga menjadi kunci penting dalam perjalanan menuju kesuksesan. Dengan mindset yang tepat dan ketekunan, setiap individu memiliki peluang untuk menciptakan masa depan yang lebih baik. Berat banget kalau tentang keberanian ini ya, karena balik lagi ini harus ada ilmunya. Keberanian tanpa ilmu juga kacau juga gitu. Gue resign dari kerjaan. Berani nggak? Berani gue resign. Waktu itu gue resign aja gitu, pas covid lagi gue resign. Terukur nggak resikonya? Enggak. Jadi gue resign aja tanpa tahu gue tuh harus ngapain waktu itu ya. Ya udah, akhirnya berbisnis akhirnya gagal, akhirnya rugi, ngutang jadinya. Nah, jadi terus berbisnis dengan orang-orang yang menurut gue sih kurang baik ya. Ya gitu, karena gue nggak ada ilmunya, karena gue berlandaskan dengan ego. Gue harus resign karena gue nggak mau jadi pekerja lagi gitu. Nah, jadi sebenarnya positifnya apa dari gue berani dan bodoh? Ya berarti gue udah keluar dari zona nyaman, dan gue sekarang harus mikirkan gimana caranya buat gue ini bergerak lagi, kembali lagi, menghasilkan lagi gitu, tanpa harus bekerja. Jadi gitu aja, kita harus berani, tapi beraninya harus terukur gitu. Jangan takut sama masalah, jangan takut sama kendala-kendala di hidup, jalanin aja, hajar aja. Apalagi kalau kita lagi ada masalah, kita hajar masalahnya, terus masalahnya berhasil, kita tuh kayak ada rasa proudnya gitu, bangga gitu. Kita udah nyelesain masalahnya daripada kita harus kabur. Oke teman-teman, jadi itu aja video kali ini. Video yang luar biasa lagi dari Timothy Ronald. Kalau kalian mau nonton videonya langsung, kalian bisa nonton di video ini. Linknya ada di deskripsi ya. Jangan lupa like, share, dan komen. Subscribe. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Dadah.